Kalian tahu nggak sih kalau Instagram itu ngerilis fitur baru yang namanya Flip Side, yang dimana tuh kayak second account tapi nggak perlu pindah account. Jadi kamu nggak perlu pindah-pindah akun untuk ngepost sesuatu yang private-nya pengen kamu jaga. Tapi gue yakin banget banyak user di Indonesia yang bahkan gunain fitur ini dengan cara yang lebih unik daripada tujuan utamanya. Lu bayangin ya, account utama ada close friend-nya. Di account kedua, story-nya masih ada close friend-nya lagi. Nah nanti account kedua ini itu punya flip side. Nah nanti account pertamanya punya flip side, account keduanya punya flip side. Jadi ini layer 1, layer 2, layer 3, layer 4 layer. Hey mas, mbak, Anda punya berapa kepribadian sih? Flipside adalah fitur terbaru Instagram yang tujuan utamanya adalah membuat kamu yang pengen banget punya hal-hal pribadi yang private diposting di tempat yang aman. Flipside ini ya gampangnya kayak muter gitu. Jadi kayak ini akun asli gua nih, terus tiba-tiba zet muter. Nah ini akun yang lebih private gua. Mau nggak mau gua harus acungi jempol buat para tim Instagram yang tahu gitu kalau banyak orang di dunia ini tuh punya second account untuk gimana ya? Gue juga agak bingung nih menjaga privasinya. Memang kalau denger-dengar aneh gitu. Kalau mau dijaga privasi ya jangan di-post dong. Tapi kalau kalian baca buku gua, bagaimana sosial media menghancurkanmu. Kalau mau beli cari aja di Tokped atau Shopee, Enobening, terus ketemu bukunya, cari yang paling murah untuk kalian beli. Kita bisa lihat secara gamblang kalau misalnya ada sesuatu yang nggak mau tersebar, maka jangan pernah taruh di internet. Tapi internet itu sendiri sudah hyperrealita. Dunia nyata sama dunia internet itu udah nggak ada pembedanya lagi. Banyak orang sudah terlanjur percaya, terlanjur memahami dunia internet itu sebagai dunia nyata itu sendiri. Sehingga mereka merasa perlu ada privacy di internet. Ngerti nggak maksud gua? Mereka tetap mau ngupload sesuatu, tapi diprivasikan. Padahal kalau tujuannya adalah keamanan, jangan pernah upload ke internet kan? Tapi ya lagi-lagi, ini adalah fenomena unik yang terjadi di masyarakat kita yang sudah gue ramalkan di skripsi gue dari kapan tahu. Dan akhirnya Instagram mendengar nih dan melihat nih bagaimana mereka punya user nih, punya kebiasaan-kebiasaan unik yang kayak gini. Gue yakin kalian juga udah pada punya gitu second account kalian, yang postingannya lebih private, yang dimana cuma beberapa orang yang kalian percaya yang bisa follow akun tersebut. Sebelumnya Instagram juga udah ngasih fitur yang kurang lebih sama, namanya close friend yang warna hijau. Yang dimana fungsinya sama kayak Flipside, yaitu adalah konten-konten yang cuma bisa dilihat sama beberapa orang yang masuk ke list close friend. Kalau gue nggak masuk list close friend lo ya gue nggak bisa lihat itu. Tapi sama Instagram di upgrade lagi, sekarang kita bikin Flipside sekalian. The other me, alter gue, the other version of me, another side of me, anjay. Why I said anjay? Oh my god, disgusting. Lu prefer mana, mendengar gue ngomong anjay atau bejir? Bejir, ada Instagram fitur baru bro, bejir. Bejir yang opening upload video baru, bejir. Bejir lu jago banget, bejir. Can we ban bejir? Gue dulu pernah punya personal beef sama .2v Pacman. Jadi please, kayaknya gue sekarang pengen nge-ban kata bejir di sosial media gue. Jadi tidak ada yang boleh komen bejir di video ini ya. Mereka semua yang dengan sadar, dengan sengaja komen pakai kata bejir di kolom komentar di bawah akan gue sumpahin suka sama Fury. Pus. Nah balik lagi ke topik, Instagram kayaknya pinter gitu ngelihat bahwa wah banyak banget nih user gue yang punya second account untuk sesuatu yang lebih private gitu, yang cuman pengen share ke 3 temennya, ke 4 temennya gitu. Daripada pindah-pindah akun, lebih baik satu akun yang sama gitu. Lebih akan safe karena security sistemnya jadi lebih bagus, satu akun aja. Dan mungkin jadi nggak ribet bolak-balik akun, jadi lu tinggal post di situ-situ aja. Dan satu akun untuk mengontrol semua. Kayaknya Instagram dari dulu ya, dari kapan tahu itu nggak pernah suka satu orang itu punya banyak akun. Dan sudah pasti buat mereka yang suka punya banyak account itu pasti akan lebih dimudahkan gitu, karena ya aksesnya lebih mudah, nggak usah pindah-pindah akun. Ngomong-ngomong soal privasi di Indonesia, seperti yang gue udah singgung di awal gitu, unik banget deh orang-orang di era sekarang itu. Mereka tuh punya akun utama IG. Nah, akun utama IG-nya itu udah pasti ada close friend-nya. Jadi beberapa orang doang tuh yang bisa lihat close friend-nya. Nah, mereka biasanya bikin second account lagi abis itu, yang dimana dikunci, yang dimana pasti profile picture-nya itu kayak burem gak jelas, galau, melo, mata doang, tangan doang, bahu doang, helai rambut doang, atau anime jadul yang mereka nggak pernah tonton tapi pasti mereka merasa keren naruh itu. Terus beberapa temennya doang yang bisa masukkan. Jadi kalau follow mesti request gitu kan. Sudah masuk pun, di dalamnya ada close friend. Di dalam situ ada close friend, udah second account ada close friend, luar biasa. Jadi tuh kalau gue ibaratkan dia tuh punya kayak akun bebas ya kan. Layer pertama nih orang-orang yang gue kenal gitu kan, masuk ke close friend. Layer kedua adalah orang-orang yang gue kenal dan gue percaya itu masuk ke second account. Nah orang-orang yang gue kenal, gue percaya dan gue juga tahu aibnya itu masuk ke close friend di second account. Pertanyaannya sekarang, layer keberapa nih yang masuk ke Flipside dan ke Flipside second account? Gue berani jamin pasti akan ada orang yang bikin kayak gitu.
gitu. Jadi udah ada second account pun punya flip side. Berani taruhan gak lo sama gue? Itu pasti terjadi di para anak-anak remaja sekarang. Mereka merasa mereka kayak punya kontrol terhadap kelompok orang, kelompok individu yang bisa dikasih kepercayaan segini, kepercayaan segitu. In a way, gue suka berarti lu sudah paham tentang privacy, but in the other hand, buset dah. Again, itu Instagram lu, itu fitur bisa lo gunain, jadi suka-suka lu. Gak ada larangan, gak ada masalah, gak ada semacam sanksi kalau lu menggunakan itu. Ya paling dikatain cringe saya sama gue, ya udahlah ya. Apa ngaruhnya juga cringe gue buat lu? Cuman kocak aja tetap buat gue. Oh ya, buat kalian yang masih belum dapetin fitur flip side, jangan nangis, jangan khawatir, ini adalah kebiasaan Instagram. Kalau punya fitur itu pasti dibaginya nggak rata. Lo inget kan ada fitur channel broadcast? Temen gue followersnya udah jutaan, sampai sekarang nggak dapet. Salah handphonenya bang, dia punya dua. Ada iPhone, ada Android, dua-duanya nggak dapet. Mark Zuckerberg emang begitu, nggak ngerti gue juga kenapa. Gue ngerti ngetes gitu kan, kalau fitur baru di sebuah aplikasi, jadi nggak semua user dapat, ada beta tester dan lain-lain. Tapi dari sebagian orang yang udah dapat, kenapa cuma dia ya? Ini udah pasti ada something wrong sih, dan ini emang kebiasaan IG. Pasti telat dapet, telat datang atau gimana lah. Bisa sampai ujung-ujungnya nggak dapet dan nggak datang. Itu yang gue sebelin dari IG gitu loh, nggak bisa email gitu, nggak bisa help, nggak bisa kontak siapa gitu. Sebel banget emang gue juga. Buat kalian nih para pekerja sosial media strategis atau tim sosial media spesialis, ini fitur enaknya buat apa? Menurut gue ya belum buat apa-apa, lebih ke seru-seruan aja. Buat company atau UMKM atau brand atau organisasi, fitur flip side ini mungkin bisa jadi kayak semacam apa ya? Sebenarnya gue pengen bilang kayak subscription, tapi sayang banget karena udah ada fitur subscription yang dimana orang bayar untuk bisa melihat konten tersebut. Nah kalau fitur flip side ini ya mungkin bisa dipakai buat mereka yang royal tapi belum mau bayar, tapi karena udah tahu interaksi banget sama lu, atau udah sering beli-beli barang buat lu, jadi lu punya catatannya kalau dia itu punya buying power yang oke, di lu punya company, lu punya brand. Ya mungkin langsung masukin ke flip side aja gitu. Jadi dia bisa dapetin semacam akses privilege khusus yang cuman dia doang yang bisa akses. Ya so far sih baru kepikiran kayak gitu. Karena memang fitur ini diciptakan bukan buat organisasi atau brand atau company, ini buat anak-anak muda yang menggunakan Instagram. Yang memang pada faktanya banyak sekali yang punya second account, dan udah second account ada close friend-nya lagi. Gue nggak tahu ini gue doang atau ternyata banyak gitu. Gue sampai sekarang belum punya close friend, gue nggak punya second account. Gue ada second account tapi itu ketika akun IG gue hilang, dan akun IG gue tuh suka kadang-kadang hilang dan nggak bisa diakses tau balik. Jadi buat main aman, gue punya second account buat nyelamatin akun gue lah, atau orang-orang yang nyari gue di Instagram, gue ada second accountnya tapi bukan yang buat private gitu. Gue nggak punya close friend, gue nggak punya flip side, tapi gue diundang ke banyak flip side orang dan masuk ke close friend banyak orang. Dan gue yakin orang-orang yang mengundang gue itu adalah orang-orang yang kayaknya ini bisa dipercaya gitu, bukan orang-orang yang apa ini fitur, aku masukin Heru Beninga gitu. Gue yakin lah mereka ngerti gitu. Tapi gue nggak tahu ya kalau di kalian gimana gitu. Apakah kalian sudah dimasukin ke flip side seluruh teman kalian gitu kan? Berarti privasinya ya di mana kalau semuanya punya flip side dan semuanya masuk flip side? Gimana sih lu? Ya tapi terserah, lagi-lagi bebas. Tapi kalau menurut kalian gimana? Apakah kalian sudah diundang ke flip side dan kalian kecewa karena isinya tidak ada foto-foto buka-bukaan? Maksudnya unboxing figur gitu kan? Ekspektasi lu apa anak muda? Norak lu. Dan ingat ya, flip side itu tujuannya adalah privacy. Jadi buat lu pada nih ya, walaupun mungkin mereka nggak ngerti cara pakainya, walaupun mereka nggak tahu kalau itu tujuannya buat privacy, tapi sudah pasti lu harus menjaga privacy tersebut. Jangan lu bocorin, jangan lu rekam-rekam, dan jangan lu foto-fotoin. Ya lu bisa menjadi sosok yang sangat tidak dipercaya dan sangat-sangat apa ya, menyebalkan di tongkrongan. Pasti ada yang kayak gitu kan di tongkrongan kalian, sebut di bawah namanya siapa. Tapi jangan nama full ya, kesian bego. Itu aja dari gue pembahasan tentang fitur IG terbaru dan permasalahan tentang privacy di Indonesia. Bagaimana gue lihat banyak fenomena yang unik kayak gini gitu loh. Banyak layer tentang privacy di sosial medianya. Kalau kalian suka sama konten kayak gini dan kalian mau support gue, kalian bisa klik tombol subscribe di bawah. Dan kalau kalian mau support lebih dari sekedar itu, kalian beli aja buku gue nih ya. Bagaimana media sosial menghancurkanmu? Ada di link di bawah, atau kalian cari di Tokped atau Shopee, cari yang paling murah buat kalian karena sering ada diskon di sana. Gue bentar lagi Jepang. Kalau misalnya ada video tayang dan terlambat, udah pasti karena gue syutingnya sebelum ke Jepang, ya. Jadi nggak usah ngamuk-ngamuk, nggak usah norak. Itulah dia seputar internet untuk hari ini, dan gue Eno Bening pamit undur diri. Untuk kita semua, stay clean and sound.